Assalamualaikum. Halo teman-teman perawat, apa kabarnya? Di sini kita akan membahas tentang diare pada anak. Diare itu apa sih? Diare itu adalah buang air besar lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Dan biasanya fesesnya atau tinjanya itu bisa lembek atau cair gitu ya. Kemudian penyebab diare. Secara garis besar penyebab diare itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah fisiologis, yang kedua adalah psikologis, yang ketiga adalah situasional. Fisiologis itu berarti penyebabnya adalah dari saluran pencernaan kita ya. Biasanya saluran pencernaan kita atau gastrointestinal kita ada masalah. Apakah dia ada inflamasi atau peradangan, ada infeksi, kemudian ada malabsorpsi. Apa itu malabsorpsi? Malabsorpsi adalah ketidakmampuan usus untuk menyerap zat-zat makanan. Kemudian yang kedua, apa tadi penyebabnya? Psikologis. Psikologis ini bisa karena cemas yang berlebihan, kemudian bisa karena tingkat stres yang terlalu tinggi. Pada anak-anak bisa. Contoh ya, anak SD atau SMP atau SMA sedang ujian tengah semester atau ujian akhir semester, kan biasanya mereka berpikir keras ya, stres gitu untuk menghadapin ujian, contohnya cemas untuk menghadapi ujian. Itu kalau kita perhatikan ada tuh beberapa anak yang bolak-balik ke kamar mandi. Ngapain? BAB. Jadi psikologis itu, cemas yang berlebihan itu bisa menyebabkan diare. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga penyebabnya adalah situasional ya. Situasional ini bisa karena toksik bakteri. Jadi bakteri toksik yang masuk ke dalam saluran pencernaan itu bisa menyebabkan diare. Kemudian apalagi? Obat laksatif. Obat laksatif itu adalah obat yang memperlancar BAB. Nah, BAB-nya nggak biasa, bisa mencret dia atau fesesnya lembek, cair, dan lebih dari 3 kali dalam sehari. Kemudian apalagi? Perubahan pada makanan atau minuman. Jadi makanan atau minuman itu bisa basi ya. Kemudian bisa kena bakteri. Nah, minuman makanan yang berubah ini tadi itu bisa menyebabkan diare. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi diare. Klasifikasi diare itu yang pertama ada namanya diare dehidrasi berat. Dehidrasi apa teman-teman? Dehidrasi adalah kekurangan cairan. Kemudian yang kedua, diare dehidrasi ringan atau sedang. Kemudian yang ketiga, diare tanpa dehidrasi. Kemudian yang keempat ada diare persisten berat. Yang kelima ada diare persisten. Kemudian yang keenam ada disentri. Kita bahas satu-satu ya. Kalau diare dehidrasi berat itu gejalanya apa sih? Yang pertama, anak itu bisa sampai nggak sadar karena cairannya banyak yang keluar. Kemudian yang kedua apa? Matanya cekung. Kelopak matanya kalau kita perhatikan cekung. Kemudian yang ketiga apa? Nggak bisa minum. Dia nggak bisa minum, lemes ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, kalau kita cubit bagian kulit perutnya, maka kembalinya sangat lambat. Itu ya tanda diare dehidrasi berat. Kemudian yang kedua apa?
diare, dehidrasi ringan atau sedang. Biasanya tandanya atau gejalanya anaknya gelisah, rewel, mudah marah, ya. Kemudian matanya cekung, kemudian haus, minum dengan lahap. Jadi kalau dikasih minum itu kayak anak kehausan. Itu tanda dehidrasi ringan atau sedang. Kalau yang berat tadi apa? Anaknya nggak mau minum kalau yang berat. Kalau yang dehidrasi ringan sampai atau sedang itu minumnya malah lahap, ya. Kemudian gejala yang selanjutnya apa? Kalau kita cubit kulit bagian perut itu kembalinya lambat. Kalau yang tadi, yang pertama, kulit perutnya kita cubit, kembalinya sangat lambat. Oke. Yang selanjutnya adalah diare tanpa dehidrasi. Dari namanya aja sudah kelihatan, diare tanpa dehidrasi. Jadi dia diare, BAB-nya lebih dari 3 kali dalam 24 jam, fesesnya lembek, cair, tetapi tidak ada tanda-tanda dehidrasi, ringan maupun berat, ya. Kemudian ada lagi klasifikasi diare apabila diarenya sudah 14 hari atau lebih dari 14 hari, ya. Jadi kalau untuk diare seperti ini itu klasifikasinya ada 2. Ada diare persisten berat namanya. Jadi di sini diare dan ada tanda-tanda dehidrasi. Baik dehidrasi ringan, sedang, atau mungkin ada yang dehidrasi berat, ya. Kemudian diare persisten. Jadi kalau diare persisten ini dia diare tapi tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah disentri. Kalau disentri, BAB-nya tadi campur dengan darah, ya, itu adalah disentri. Oke teman-teman, cukup sampai sini ya materinya. Apabila materi ini bermanfaat, maka jangan lupa disebarluaskan ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Assalamualaikum.